terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Ya, hari ini kita bersyukur masih Tuhan izinkan ada kesempatan bagi kita menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Satu anugerah Tuhan. Ya. Kita mau mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan ketika Tuhan masih izinkan kita beribadah. Ya, menikmati anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada sore hari ini saya beri adalah pengharapan orang beriman. Pengharapan orang beriman. Nah, rupanya kita sebagai orang beriman, ya bersyukur memiliki pengharapan. Tetapi kadang-kadang, ya kita seperti dalam satu suasana ujian iman. Apakah kita tetap punya pengharapan atau tidak? Nah, ternyata orang kalau sudah kehilangan pengharapan itu sangat mengerikan sekali. Orang yang sudah kehilangan pengharapan, dia tidak akan punya daya juang menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan. Ya, dia akan gampang rapuh ya. Rasanya hidup ini nggak berarti lagi, hancur rasanya. Ya, patah semangat, patah hati. Ya, tidak ada lagi pengharapan, ini sangat berbahaya. Nah, kita orang-orang percaya, orang beriman harus tetap mempertahankan bahwa ada pengharapan dalam hidup kita. Ya, ada pengharapan, ya ada masa depan yang indah, ada masa depan yang cerah. Ya, ada kemuliaan yang akan kita nikmati. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada janji kemuliaan, ada janji sukacita, ada janji damai sejahtera, ada janji kebahagiaan yang akan kita dapat di masa yang akan datang. Nah, pada masa kini betul masih ada penderitaan. Zaman sekarang, zaman kita masih hidup ini, ada penderitaan. Ya, ada kesukaran yang kita hadapi. Ada berbagai sakit penyakit yang bisa datang kepada kita. Berbagai persoalan bisa menerpa hidup kita. Nah, seringkali pada saat masa pergumulan berat, masa penderitaan, kita harus mewaspadai. Pada saat seperti itu, bisa kita ya kehilangan pengharapan. Kecewa hidup. Untuk apa hidup gitu ya. Nah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap mempertahankan bahwa ada pengharapan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan apapun situasi yang ada. Saat menantikan apa yang kita harapkan, ya saat menantikan apa yang kita harapkan tidaklah mudah. Saudara berdoa, meminta sesuatu. Kalau hari ini berdoa langsung terjadi mujizat, oke, puji Tuhan, haleluya. Ya, ada orang yang sudah berdoa 1 tahun belum kunjung tiba jawaban. Meminta sesuatu kepada Tuhan. Pergumulannya luar biasa. Doanya luar biasa. Bahkan doa puasa untuk itu. Tetapi 2 tahun belum juga. 3 tahun belum juga. 4 tahun belum juga dikabulkan Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti itu. Biasanya mulai ada goncangan di dalam hidup kita. Ya, ada kalanya kita terjebak kepada keraguan-raguan akan pengharapan itu sendiri. Kita bertanya apakah akan terjadi? Benar gak permintaan saya ini Tuhan akan terkabulkan? Benarkah saya akan masuk dalam kemuliaan daripada Tuhan? Benarkah saya akan mengalami sukacita itu? Secara khusus saat kita mengalami penderitaan, pergumulan berat, beban berat. Ya. Apakah kita masih memiliki pengharapan? Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang-orang dalam situasi yang menderita luar biasa. Ketika dia kehilangan pengharapan, ya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dia diseret oleh kuasa kegelapan, dia diseret oleh kuasa iblis. Sehingga dia melakukan perbuatan yang tidak benar. Karena dia kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena persoalan yang sedang dia hadapi. Oleh karena pergumulan yang sedang dihadapi. Nah, mampukah kita memandang ke depan
bahwa kita akan menerima kemuliaan yang akan datang itu. Ini menjadi ujian bagi kita. Tidak selalu iman saudara kuat. Tidak selalu iman kita kuat. Kadang-kadang kita mulai merasa, aduh benar gak ya? Susah juga ya. Ya stres juga ya. Menderita juga ya. Tadi bincang-bincang dengan Bapak Hari Puspito yang khotbah tadi pagi di sini. Bincang-bincang ternyata setelah ada penelitian. Bukan hanya jemaat. Hamba-hamba Tuhan juga perlu punya wadah untuk berbagi. Karena mengalami persoalan, perlu ada komunitasnya untuk dilayani juga. Oh begitu ya. Kita bincang-bincang, oh ternyata benar. Ya hamba Tuhan pun, pendeta pun bisa juga terjebak pada satu kondisi di mana bisa kehilangan pengharapan. Rasanya kecewa hidup ini. Rasanya gak mampu lagi menghadapinya. Memang ketika berbicara, ketika khotbah jemaat gak tahu kalau pendeta ini punya pergumulan juga. Maka ada lagunya tuh. Pendeta juga manusia gitu ya. Kira-kira apakah Pak Pendeta bisa stres enggak ya? Bisa juga ya. Coba Bapak Ibu tanya, Pak Pendeta apakah sedang stres? Gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir, oh jemaat ini kok gayanya begini, jangan-jangan dia stres. Ya, pendeta juga loh bisa. Ya, nah dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Roma pasal 8, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang pertama adalah, ya kita harus menyadari bahwa semua makhluk mengalami penderitaan. Semua orang mengalami penderitaan. Yang hidup pasti mengalami penderitaan. Kapan seseorang tidak menderita? Kapan saudara tidak akan menderita? Kalau saudara sudah meninggalkan dunia ini. Innanillahi wa innani roji'un. Yang dari tanah kembali ke tanah. Maka saudara gak menderita lagi. Ada gak berita, mayatnya mengeluh loh. Mayat itu berbicara. Katanya sakit-sakit. Mana ada mayat berbicara. Kalau sudah jadi mayat selesai. Gak ada penderitaan lagi. Ya, saudara masih hidup? Halo? Masih hidup? Amin. Coba lagi, masih menderita? Masih menderita? Masih kan? Terus katakan, syukurlah. Jangan rasain lo, aduh gawat sekali, rasain lo, syukurlah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 19 berkata begini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, perhatikan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyadari ketika kita masih hidup ini dan ada penderitaan yang kita alami, itu adalah hal yang wajar. Dan ketika beban pergumulan kita begitu berat, kemudian kita mengeluh, itu adalah wajar. Wajar saudara masih mengeluh. Wajar saya masih mengeluh karena kita hidup. Tetapi kalau keluhan kita membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, itu yang tidak wajar. Kalau saudara jatuh kemudian, aduh sakit, itu wajar. Karena memang saudara kesakitan. Tapi kalau saudara jatuh kemudian omongannya gak karu-karuan, itu gak wajar. Ada gak orang jatuh, orang lain yang dimaki? Dia yang jatuh, orang lain yang dipersalahkan. Dia yang jatuh, Tuhan yang dipersalahkan, kan tidak bisa. Saudara punya beban, hati saudara sakit, wajar. Halo? Saudara lapar, karena gak ada makanan,
Kemudian rasa sakit wajar semua. Nah, ketika saudara mengalami penderitaan, ketika saya mengalami penderitaan, supaya kita tidak kecewa hidup ini, supaya kita tetap yakin bahwa ada kemuliaan dia akan datang, maka kita harus coba memandang yang lain. Hari ini mungkin saudara beban berat, pergumulannya berat. Jangan hanya melihat beban saudara. Coba lihat orang lain yang bebannya jauh lebih berat dari saudara. Maka saudara akan kuat. Saudara akan berkata, iya puji Tuhan. Ternyata dia jauh lebih menderita. Saudara, seringkali kita menutup mata melihat yang lain. Kita pikir hanya kita saja yang menderita. Kita pikir hanya kita saja yang punya beban yang berat. Kemudian kita mulai mengeluh kepada Tuhan. Kemudian kecewa tentang hidup. Tetapi coba kita perhatikan yang lain, yang juga mengalami penderitaan, yang juga mengeluh juga. Nah, itu akan membuat kita semakin kuat. Oke, puji Tuhan. Kalau saya masih mengalami penderitaan ini, kesukaran ini, penderitaan, kesukaran, beban ini tidak akan membuat aku kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Memang ini harus aku lalui. Dan bukan hanya aku menderita. Orang lain juga menderita. Apakah saudara menderita? Ya, wajar. Jangan kira Pak Pendeta nggak menderita. Menderita juga. Semua kita sama-sama menderita. Karena masih hidup. Coba lihat kiri kanan dan katakan masih hidup. Halo, masih hidup? Ah, Pak Pendeta kok ingat-ingat ini mengingatkan saya tentang penderitaan saya saja. Ya, saudara tidak bisa melupakan penderitaan saudara. Karena itu ada di dalam diri saudara. Saudara harus menghadapinya. Nah, hanya perlu kita tahu bahwa tidak hanya diri kita yang menderita. Ada orang yang merasa dirinya yang menderita. Dirinya saja yang mengalami beban berat. Ya, sehingga dia kecewa. Kenapa? Karena dia lihat orang lain kok sepertinya bahagia banget. Dilihat orang lain kok diberkati, kok saya enggak. Akhirnya kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan orang itu Engkau tolong, aku enggak? Hati-hati, kita bisa terjebak dalam situasi seperti itu. Mungkin saudara pernah alami. Hidup merasa enggak ada artinya lagi. Apakah hidup kita begini-begini saja? Apakah hidup kita susah-susah terus? Apakah beban ini terus menempel dalam hidup kita? Apakah hanya air mata terus dalam hidup kita? Oh, tentu tidak. Penderitaan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Nah, bertahanlah di dalam penderitaan supaya kita bisa menghadapinya. Perhatikan, bukan hanya kita yang mengeluh, orang lain juga mengeluh, orang lain juga susah. Ya, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Artinya saudara yang sudah percaya kepada Yesus tidak menjadi jaminan bahwa saudara tidak akan menderita. Nah, ada keliru teologi yang mengajarkan, oh kalau kita percaya Yesus maka tidak akan menderita lagi, kita akan senang-senang terus. Itu teologi yang keliru saya katakan. Ya. Faktanya kita kan sudah percaya Yesus, tetapi kan masih menderita. Karena kita masih hidup. Dan itu wajar. Dan Tuhan katakan, kita yang sudah menerima karunia sulung roh, kita yang sudah percaya, kita orang Kristen, kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita sudah mengabdikan diri kita melayani Tuhan, kita pun mengalami penderitaan. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apa artinya? Yaitu pembebasan tubuh kita. Kapan tubuh kita dibebaskan? Ketika roh kita keluar. Ketika kita kehilangan nyawa. Ya, maka tidak akan ada lagi penderitaan. Artinya ketika kita sudah meninggal. Ya, semua akan meninggal. Betul ya, Bapak Ibu, Saudara pasti akan meninggal kan? Sudah siap belum? Wah, ini berat ini pertanyaannya nih. Coba lihat kiri kanan, coba pastikan. Sudah siap mati belum gitu? Sudah siap mati? Halo? Tapi hati-hati juga yang ngomong seperti itu ya. Ada seseorang yang semangat pemberitaan Injil. Dia bilang, pelajarannya betul. Kalau mati, belum percaya Yesus,
pasti masuk neraka. Nah ternyata orang ini kerjanya tukang cukur rambut. Seorang bapak datang, potong rambut, kemudian potong jenggotnya itu loh, pisau, biasa pisau. Bapak sudah percaya Yesus? Belum. Bapak mau terima Yesus? Tidak. Bapak siap mati, kalau mati masuk surga enggak? Tapi itunya pisaunya diasah gitu. Akhirnya pasiennya itu ketakutan. Wah dikirain ini tukang cukur ini udah bahaya, ini udah gak beres. Dia kabur, dia lari dia. Wah artinya begini Bapak Ibu. Kita enggak nakut-nakuti, enggak mengancam. Tetapi memang akan terjadi pembebasan itu. Namun sebelum itu terjadi, kita harus mempersiapkan diri kita. Ya. Setelah kita lewat masa-masa penderitaan itu, maka kita akan masuk dalam kemuliaan. Dikatakan begini, surga itu tempatnya baik, indah, senang, tidak ada air mata, tidak ada lagi laknat, tidak ada kesusahan, yang ada hanya pujian kepada Allah. Saya mau bertanya, kira-kira surga itu tempatnya nyaman atau tidak? Pasti jawabannya nyaman. Siapa yang mau nyaman? Apakah Bapak Ibu Saudara mau nyaman atau tidak? Mau kan? Amin? Amin? Nah, siapa yang mau mati sekarang? Angkat tangan. Nggak ada. Takut mati mas itu. Ini persoalannya di mana? Siapa yang mau nyaman? Semua kita mau nyaman. Siapa yang siap mati? Semua turun tangan. Siapa yang mau nyaman? Semua angkat tangan. Siapa yang siap mati? Semua turun tangan. Lah, persoalannya di mana? Kalau kita belum siap mati, berarti siap menderita dulu ya. Amin. Halo, ini memang kita harus mempersiapkan diri untuk masuk penderitaan yang lebih besar. Coba lihat kiri kanan dan katakan siap menderita ya. Kok kalau agak ragu-ragu lihat sebelah kiri kanan, benar loh, siap menderita. Amin. Jangan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Baru masalah sedikit saja, tinggalkan imannya hanya karena ada orang yang kasih Indomie. Ada orang yang tadinya Kristen, dikasih 9 bahan pokok makanan, akhirnya tinggalkan Yesus. Wah, tidak boleh ya. Itu kehilangan pengharapan itu namanya. Ya, hadapi. Jadi kalau hari ini saudara menderita, saya menderita, ya, cara yang terbaik adalah jangan hanya melihat diri kita yang menderita, tapi orang lain pun menderita. Bahkan ada orang-orang yang lebih susah dari hidup kita. Ada orang-orang yang lebih berat hidupnya. Mereka saja mampu menghadapi tantangan itu. Mereka saja tetap berjuang. Kenapa kita tidak? Satu ilustrasi yang sangat menarik. Ya, ada orang ya nona-nona, tangan tidak ada, 2, tetapi kerja ke sawah, bawa ke kebun. Saudara lihat itu ya. TikTok bawa, dan itu kisah nyata. Dia jalan, dia taruh beban, dia ambil tanaman-tanaman itu dimasukkan ke dalam, dia angkut lagi. Tidak ada tangan. Ada yang tidak ada kaki. Nah kenapa kita yang lengkap saja kok nggak kuat menghadapi tantangan? Ya, ketika saudara mengalami pergumulan, penderitaan, beban berat, lihatlah orang lain. Ternyata bukan hanya kita yang menderita. Dan kalau kita menderita, kemudian ada keluhan, itu wajar. Wajar penderitaan itu. Wajar kalau kita mengeluh. Tetapi menjadi tidak wajar kalau kita sampai kehilangan pengharapan karena ada penderitaan. Kita berkata, Tuhan aku tidak mau menderita hidup seperti ini. Kalau hidup saya menderita seperti ini, untuk apa saya hidup? Kemudian ada suara kegelapan datang. Suara iblis, sudah minum baygon selesai. Gantung diri selesai. Atau anak-anak muda, biasanya pergumulan anak muda apa? Ya diputus pacar, stres, kemudian ambil tali, ikat leher, ikat di batang tomat, ya nggak mati. Oh batang tomat ini mau bunuh diri kok ragu-ragu. Halo, coba lihat kiri kanan dan katakan jangan bunuh diri ya. Serius, angka bunuh diri meningkat karena kehilangan iman. Rasanya hidup ini nggak ada arti. Kosong pikirannya. Ya, kemudian kuasa gelap masuk, kemudian dia mengakhiri hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya saudara yang menderita, banyak yang menderita.
Kalaupun kita mengeluh karena secara manusia itu wajar. Yang menjadi tidak wajar kalau kita akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena tekanan hidup, tekanan pekerjaan, persoalan yang lain. Kemudian kita datang kepada kekuatan yang lain. Kita cari ilmu-ilmu yang lain, kita cari perdukunan-perdukunan yang lain, kita cari kekuatan-kekuatan lain. Itu yang tidak wajar. Jangan kita lakukan. Tetapi ada orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Karena mulai kecewa dengan Tuhan, sudah berdoa, sudah membaca kitab suci. Kok tetap menderita? Akhirnya tinggalkan Tuhan, tinggalkan Alkitab. Dan sesungguhnya orang itu akan semakin jauh daripada Tuhan dan akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua makhluk mengalami penderitaan. Jadi terimalah, kalau masih Tuhan izinkan kita mengalami tantangan penderitaan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya akan hadapi karena saya masih hidup. Saya akan hadapi persoalan, bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, bukan, tetapi situasi tertentu ya menunjukkan memang harus kita hadapi situasi yang sulit itu. Kalau karena dosa, oke, kita bertobat. Kita sadari ini karena dosa saya Tuhan, karena kesalahan saya minta ampun. Tetapi kita sudah benar, kita sudah beribadah, kita sudah melayani Tuhan. Kok datang masalah bertubi-tubi? Tuhan izinkan. Dan akhirnya kita secara manusia berkata, aku menderita. Iya, betul. Nah, dalam kondisi seperti itu, jangan sampai kehilangan pengharapan. Tetapi yang kita lakukan, Tuhan, aku tahu Tuhan, memang aku lemah. Tapi aku mau berserah hanya kepada Tuhan. Ketika kita menderita, menunjukkan bahwa kita lemah, disitulah ya letaknya kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ada pribadi yang berkuasa, yang hidup, yang tinggal di dalam kita, yang berdiam di dalam kita, yaitu Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Orang yang sudah percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dan Alkitab berkata, roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Ada roh Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Di ayat 26 dan 27 berkata begini. 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Orang-orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Orang percaya disebut orang kudus. Orang-orang kudus. Jadi saudara dan saya adalah orang kudus. Bukan orang sembarangan. Bukan orang-orang yang tak berarti, tak berguna. Bukan orang-orang yang ada di dalam kegelapan, di dalam noda. Bukan, orang kudus. Saudara adalah orang kudus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, hai orang kudus. Ya, jangan ada yang bilang, enggak saya orang Malang. Saya orang Salatiga. Kan ada daerah kudus ya di Jawa. Bukan, maksudnya adalah orang yang sudah dikuduskan. Nah persoalannya, yakinkan saudara bahwa saudara sudah dikuduskan? Rahasianya di mana? Orang yang percaya kepada Yesus, ya, dia dikuduskan oleh Tuhan dan Roh Kudus ada padanya. Nah, Roh inilah yang menolong kita. Nah, dikatakan dengan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kira-kira begini, saya punya beban, sudah rasanya penat sekali. Berdoa pun saya sudah nggak bisa, rasanya mau mati saja. Tetapi ketika saya mau melakukan tindakan untuk menyelesaikan hidup ini, ada kuasa yang bekerja di dalam diri saya. Ya, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Saya tidak menyadari itu, tetapi akhirnya saya tidak lakukan perbuatan itu. Kok nggak jadi yang saya lakukan? Ah, ini pertolongan Tuhan.
Ya ada mungkin serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mencelakakan kita, yang hendak menghancurkan hidup kita. Kita nggak ngerti apa-apa. Tetapi roh itu ya melindungi kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Akhirnya kita bisa menghadapi situasi sulit itu. Konteksnya adalah ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan. Jadi kalau saudara sedang susah, yakin saudara bisa pegang ya dada saudara dengan keyakinan Roh Kudus ada padaku. Saudara mulai ketakutan dengan persoalan, Roh Kudus menolong aku. Saudara mulai ada beban yang luar biasa, Roh Kudus tolong aku. Dia bekerja, dia bergerak, bahkan menyampaikan keluh kesah. Kita nggak bisa berkata-kata lagi. Roh Tuhan inilah yang menolong kita. Roh Allah inilah yang membimbing kita. Roh Allah inilah yang memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi segala tantangan, untuk menghadapi segala pergumulan, segala persoalan yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Bahwa ada roh Allah di dalam diri kita. Ada Roh Kudus. Saudara, perhatikan dikatakan, ya, mengetahui maksud roh itu. Saudara, ada permintaan yang luar biasa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan belum kabulkan. Kemudian saudara mulai lemah. Saudara mulai mau putus asa. Saudara mulai kehilangan pengharapan. Tetapi Roh Kudus itu akan memberikan semangat kepada saudara. Roh Kudus itu akan memberi kekuatan kepada saudara. Akhirnya saudara berkata, oke, saya akan siap menghadapi. Saya akan siap menghadapi. Oke, sedikit ya. Dimatikan dulu itu korslet ya. Dimatikan Pak. Jatuh terus ya. Ya, jangan dihidupkan belakang. Baik. Jangan ini ya, nanti terganggu. Oke, baru bisa dihidupkan dari sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya gambarannya seperti itu ya. Karena ada korslet, kita nggak tahu kalau ada yang korslet kan, teletak mati, teletak mati, teletak mati. Karena saya sudah tahu, saya bilang jangan karena ada korslet. Nah, jadi yang tidak tahu terus. Nah, yang tahu harus beritahu. Amin. Saudara pernah nggak mengalami pergumulan yang luar biasa sehingga ya mau bunuh diri saja deh gitu. Mau mundur saja dari kenyataan hidup. Pernah nggak saudara, Bapak Ibu mengalami situasi yang sangat berat. Nah kemudian akhirnya saudara mengalami kuasa Roh Kudus. Saudara mengalami kuasa Tuhan. Pernah ya, amin. Nah untuk itu jangan berdiam diri. Bagikan kepada orang lain. Kemarin ada seorang ibu WA saya. Dia bersaksi, Pak Pendeta saya mengalami kuasa Tuhan. Ternyata jadi orang, dia dulu bukan orang Kristen, menjadi orang Kristen. Ternyata jadi orang Kristen tidak hanya sebatas pengetahuan ya Pak Pendeta, tidak hanya ya pindah agama Pak Pendeta, tapi mengalami langsung kuasa itu, mujizat itu. Saya bilang, iya Bu. Nah boleh nggak saya bersaksi? Saya bilang, boleh. Ya saya minta kesaksiannya dikasih di YouTube. Tolong nanti kasih, supaya apa tujuannya? Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ibu ini latar belakang bukan orang Kristen. Ya, tetapi kemudian dia percaya kepada Yesus, dia mulai hidup bersama dengan Tuhan. Ada beban, dia bilang, ada pergumulan. Bertubi-tubi persoalan itu datang. Rasanya secara manusia saya nggak kuat, dia bilang. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa kuat. Saya katakan, buat Bu. Nanti kirimkan ke saya akan buatkan di YouTube gereja supaya kita bagikan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu yang mengalami beban pergumulan, kemudian saudara bisa rasakan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, ya kita perlu bagikan, kita perlu beritahukan kepada orang lain, supaya orang lain pun mendapatkan berkat melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua jangan lupa, ada Roh Kudus, Roh Allah, ya. Ada Roh Tuhan, Holy Spirit, ada di dalam diri kita. Ya,
yang selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kita. Dan dia lebih besar kuasanya dari roh-roh yang ada di dunia ini. Ya, roh-roh di dunia ini mungkin mau mencoba, mau menghancurkan hidup kita dengan berbagai persoalan itu. Tapi roh Tuhan tidak tinggal diam. Percayalah. Saudara mulai rasa takut yang luar biasa oleh karena peristiwa atau persoalan yang sedang saudara hadapi. Berdoa. Oh, saya sudah tidak bisa berdoa, Pak Pendeta. Betul, tetapi Roh Kudus berdoa. Ini dikatakan ayatnya. Roh Kudus itu menyampaikan keluh kesah kita. Dan Allah mengetahui apa maksud roh itu. Artinya begini, roh itu memberitahukan kepada Allah Bapa bahwa kita sedang punya persoalan yang berat. Sedang mengalami keterpurukan. Sedang mengalami ketakberdayaan. Nah, oleh karena roh Allah itu menyampaikan kepada Allah Bapa, maka Allah Bapa akan bertindak. Maka Allah Bapa akan turun tangan. Maka Allah Bapa akan menolong kita. Kemudian kita mampu menghadapi penderitaan, persoalan, pergumulan yang berat itu. Jadi jangan kehilangan pengharapan. Amin. Amin. Saudara bisa loh, sepertinya nggak ada harapan lagi, nggak ada semangat hidup. Bisa, saudara bisa dalam kondisi tertentu kayaknya nggak ada gairah. Ya, saudara yang kuliah rasanya nggak mau lanjutkan lagi. Saudara yang pekerja sudah malas-malasan, sudah kerja nggak usah lagi. Saudara dalam keluarga sudah nggak terlalu bersemangat lagi. Situasi seperti itu bisa terjadi. Tetapi percayalah, roh Tuhan ada pada kita. Jangan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan tergoda dengan tawaran-tawaran atau pertolongan-pertolongan yang bukan daripada Allah. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya merenungkan begini. Satu peristiwa, ini hamba Tuhan juga, ya. Oh, dia masih sekolah teologi. Biasa, masih sekolah butuh dana. Ya, butuh uang yang besar. Nah, kemudian dia jalan. Ya, dia jalan, rupanya ada penipuan tapi dia nggak sadar. Dia ketemu dengan sabun. Sengaja ada sabun, bagus, bungkusnya bagus, tetapi di dalam ada undian. Ya, dia buat dan dikatakan Anda menang. Hubungi nomor ini dan dia lakukan. Nah, ada hanya sedikit saja uangnya. Dia bilang masuk ke ATM buat ini supaya Anda dapat. Dia lakukan. Kemudian dia akhirnya ketahuan. Dia tahu akhirnya sudah banyak uangnya, sudah banyak pinjam punya teman, datang kepada saya. Langsung saya katakan, "Kenapa kamu tergoda?" Ya kan lumayan Pak Pendeta, dapat ini. Besar memang janjinya, sekian puluh juta. Nah, kamu tergiur. Sehingga kamu tidak menyadari keadaanmu. Akhirnya kamu pinjam uang-uang ke sana, kamu kirim, sekarang mana? Itu penipuan. Baru dia sadar, betul. Nah, kamu terlalu mau melihat nilai yang besar. Tetapi caranya bukan dengan cara Tuhan. Jangan kita mau nilai yang besar, tapi caranya bukan dengan cara Tuhan. Tidak akan dapat. Kalaupun sepertinya kita rasa dapat, itu akan menghancurkan karena caranya bukan cara Tuhan. Jadi tetap harus dengan cara Tuhan. Kemuliaan yang akan datang itu adalah harus dengan cara Tuhan. Kebahagiaan yang akan datang itu harus dengan cara Tuhan. Jadi saat ini menderita enggak apa-apa, saya menderita, saya hadapi, memang susah. Tapi aku tahu karena aku dalam kebenaran dan Roh Kudus akan tolong aku sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan janjinya bahwa kemuliaan yang akan datang menjadi milikku. Akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Sejauh kita percaya kepada firman, akan bisa kita lewati masa-masa sukar ini, masa-masa penderitaan ini. Kemudian kita masuk kepada kebahagiaan dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Saudara, yang ketiga. Kebenaran yang ketiga adalah ya, supaya kita mampu menghadapi penderitaan, pergumulan apapun itu dan tetap ada pengharapan kita, tetap berharap kepada Tuhan. Kebenaran yang ketiga harus kita yakini adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di ayat 28 kita lihat 28, 29, 30 jelas sekali.
Di ayat 28 berbunyi demikian, kita tahu sekarang, ini konteksnya dalam penderitaan loh, kesusahan, pergumulan. Kemudian firman ini berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti termasuk dalam penderitaan itu. Ya, Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah adalah masa indah, masa kebahagiaan, kemuliaan. Tapi itu tidak langsung tiba-tiba dapat. Gambarannya seperti Yusuf. Yusuf sudah mendapatkan visi, impian. Ya, dia bermimpi yang menjadi satu visi ke depan. Bahwa dia akan menjadi orang hebat. Dia akan menjadi orang yang terkenal. Dia akan menjadi raja. Orang akan hormat kepada dia. Orang akan sujud kepada dia. Bahkan saudara-saudaranya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijadikan bahan jual beli. Dijual. Kemudian dia menjadi pekerja di rumah Potifar. Kemudian dia dikasih apa? Ya, diisukan melakukan hal yang tidak benar, difitnah, kemudian masuk penjara. Ya, setelah di penjara pun, ya dia dilupakan oleh seseorang yang sudah dia tolong. Tetapi titik tertentu, waktunya waktu Tuhan. Raja memanggil dia. Dan kemudian ketahuan bahwa dia orang hebat. Ternyata orang hebat ini harus melalui penderitaan yang luar biasa. Kemudian masuk dalam kebahagiaan. Saudara, rancangan Allah. Apa rancangan Allah bagi kita? Apa rencana Allah? Firman Tuhan jelas. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Amin. Bukan kehancuran. Bukan malapetaka. Tetapi kita berkata, Tuhan, tapi keadaan kami seperti ini. Kebaikan macam apa Tuhan di dalam peristiwa susah yang sekarang terjadi? Saudara belum paham. Saya tidak paham. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, mengikuti proses daripada Allah, maka di garis akhir kita akan berkata, wow, puji Tuhan, ini rupanya maksud Tuhan. Ini rupanya maksud Tuhan. Ada seorang teman, ya dia punya pacar, sudah hampir mau jadian lah pernikahan, tapi gagal. Kemudian gagal, rasanya dia sakit, ya karena sepertinya diingkari janji itu. Nah tapi kemudian beberapa tahun yang lalu, ya yang satu menikah ke sini, yang satu menikah ke sini ya. Nah temannya yang ya melukai hatinya itu, ya akhirnya meninggal. Ya karena sakit, kemudian dia berkata, oh ini maksud Tuhan ya. Supaya saya tidak segera jadi janda ya, dia bilang begitu. Kalau dulu saya harus dengan dia, berarti saya sekarang janda dong. Nah sekarang saya kan masih punya suami, punya anak. Oh ini maksud Tuhan ya, dia bilang begitu. Ya, tapi cukup jauh. Ya kita nggak ngerti. Artinya akhirnya dia bersyukur juga, oh berarti pasanganku adalah yang sekarang ini. Kami juga sudah punya anak katanya. Ya, kalau dulu saya memaksakan diri, ternyata apa yang akan terjadi. Jadi kita kadang-kadang begitu nggak ngerti cara Allah. Ya, hanya kadang-kadang kita memaksakan Tuhan harus yang begini Tuhan. Tuhan saya harus jadi begini. Saya nggak mau melewati jalan itu Tuhan. Saya nggak mau melewati persoalan itu Tuhan. Saya tidak mau melewati pergumulan itu Tuhan. Padahal Tuhan buat harus lewati dulu. Jadi kita harus siap melewati pergumulan-pergumulan ya. Amin. Halo, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan siap melewati. Ya, jangan ditanya apa, jelas pergumulan. Siap melewati, jangan ada orang karena pergumulannya, aduh, sudah hilang pengharapan. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata Allah turut bekerja rupanya di dalam berbagai persoalan, penderitaan, pergumulan yang seolah-olah membuat kita tidak ada lagi harapan. Ternyata Tuhan sedang membentuk kita di situ. Di situ Allah bekerja, turut bekerja. Ada Allah di situ, ada Allah di dalam persoalan itu. Dia bersama dengan kita. Ada Allah di dalam pergumulan kita. Dia tahu persis apa yang kita alami dan dia tahu juga ya cara menolong kita, cara menyelesaikan persoalan itu.
janji Tuhan, ya dan amin. Jadi anak-anak yang dikasihinya, orang yang percaya, pasti masuk kepada kebahagiaan itu. Diteguhkan dengan ayat yang ke-29, dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, berarti kemuliaan yang kita nikmati nanti jauh lebih luar biasa, lebih hebat, lebih indah, lebih nyaman jika dibandingkan dengan penderitaan saat ini. Jadi kalau saudara dan saya yang masih harus mengalami penderitaan itu wajar, lumrah, itu biasa. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Supaya kita jangan sampai kehilangan pengharapan ketika masa sukar, masa penderitaan kita alami. Yang pertama tadi, lihat semua orang menderita kok. Bukan hanya saudara yang menderita. Jadi jangan terlalu cemen gitu ya. Jangan terlalu baper. Ya hanya saya yang susah, hanya saya yang menderita. Jangan, lihat orang lain juga menderita. Jadi Tuhan terima kasih. Kalaupun saya menderita, itu karena saya masih hidup. Amin. Saya masih hidup, orang lain juga menderita kok. Dan yang kedua, ingat ada Roh Kudus yang membantu kita. Roh Kudus menolong kita dan dia tahu kelemahan kita. Dia tahu ketakberdayaan kita. Ya dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak akan biarkan kita hancur. Tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Tidak, dia akan topang kita. Dia akan berikan kekuatan kepada kita. Dia akan berikan semangat kepada kita. Hari ini mungkin ada di antara kita kehilangan semangat. Dengar firman Allah. Andalkan roh Allah di dalam hidup kita. Maka saudara akan semangat kembali. Semangat hidup. Jangan patah semangat. Tetap punya pengharapan. Andalkan Tuhan. Katakan, Tuhan aku tahu. Aku kuat menghadapi ini karena Engkau akan menolong aku. Dan katakan, aku tahu. Di dalam persoalan ini Allah turut bekerja. Sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan mereka-reka itu semua untuk kebaikan. Untuk memelihara satu bangsa lah. Tuhan mengirim aku ke tempat ini. Nah, lihat gaya bicaranya luar biasa bukan? Ya Tuhan izinkan terjadi. Jadi dia nggak ada kebencian kepada saudaranya. Tetapi dia tahu ini cara Tuhan. Jika Tuhan berikan masa-masa sukar, masa-masa sulit harus kita hadapi. Mari kita hadapi. Jangan kehilangan pengharapan. Ada pengharapan bagi kita anak-anak Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri.